Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati, NDH 30, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021, BP SDMD Provinsi Kalimantan Selatan, angkatan 26. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat learning journal tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau disebut juga dengan pelanggan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima atau pelanggan. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama ada partisipatif, artinya pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik. Yang ketiga, responsif. Artinya, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Artinya, tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, mudah dan murah, yaitu diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. Yang keenam, efektif dan efisien. Artinya, mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Yang ketujuh, aksesibel. Artinya harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Yang kedelapan, yaitu akuntabel. Pelayanan publik dilakukan dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakatnya. Yang kesembilan, berkeadilan. Artinya, penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Etika dan etiket. Etika adalah niat, perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruknya. Sedangkan etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat 4 perbedaan antara etika dan etiket. Yang pertama, etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, memberi nilai tentang perbuatan itu sendiri. Sedangkan etiket menyangkut cara sesuatu perbuatan harus dilakukan. Etika selalu berlaku, tidak bergantung hadir atau tidaknya seseorang. Sedangkan etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain, maka tidak berlaku. Etika bersifat absolut, etiket bersifat relatif. Yang keempat, etika memandang manusia dari segi batiniah, sedangkan etiket memandang manusia dari segi lahiriah. Pelayanan publik sesuai dengan topoksi. Karena saya adalah seorang guru, maka pelayanan publik yang dapat dilakukan oleh seorang guru adalah 1. Guru membuat dan mempersiapkan perangkat pembelajaran. 2. Guru berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait perangkat pembelajaran. 3. Guru datang lebih awal dan mencuci tangan sebelum masuk ruang kelas. 4. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam hal ini, guru memberi arahan untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bahasa yang santun dan berpenampilan sopan, membuka kegiatan dengan salam dan berdoa,
Memastikan siswa merasa aman dan nyaman ketika belajar tatap muka. Membudayakan berdoa dan memberikan salam penutup. Yang kelima, melakukan penilaian hasil belajar sebagai komitmen pelayanan publik yang berkualitas sesuai tupoksinya. Demikianlah learning journal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.